Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Muslim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi makalah kelompok 1 mengenai statistik deskriptif. Pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang juga berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif juga merupakan metode yang sangat sederhana. Metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dan data yang sudah dimiliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian. Yang kedua, jenis ini statistik deskriptif. Penyajian data dalam bentuk grafis meliputi histogram, pie chart, polygon, ogive, diagram batang daun. Yang kedua, ukuran pemusatan data meliputi mean, median, dan mode. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk grafis. Histogram sangat bermanfaat untuk secara visual menggambarkan pola distribusi data, terutama ketika data tersebut berupa internal atau rasio. Dengan menggunakan histogram, kita dapat melihat apakah data itu tersebar secara simetris, lebih condong ke kanan atau positif, lebih condong ke kiri, atau menunjukkan adanya yang tidak biasa atau outline. Yang kedua, pie chart. Diagram kue atau pie chart sangat berguna untuk menggambarkan proporsi atau persentase data dalam satu kesatuan utuh, yaitu 100% setiap sektor atau irisan dalam lingkungan mewakili satu kategori data, dan besarnya sudut sektor menunjukkan proporsi data kategori tersebut terhadap total data. Dengan demikian, semakin besar persentase suatu kategori, semakin lebar pula sektor pada diagram tersebut. Yang ketiga, ada polygon. Polygon frekuensi menampilkan informasi dalam bentuk diagram garis yang menghubungkan titik-titik nilai tengah dari setiap kelas dan frekuensi yang terkait. Grafik ini berguna untuk memahami pola distribusi data secara keseluruhan, termasuk apakah distribusinya simetris, miring ke kiri itu negatif, miring ke kanan itu positif, atau memiliki lebih dari suatu puncak, yaitu bimodal. Selanjutnya ada ogive. Ogive merupakan salah satu tipe grafik yang digunakan untuk menampilkan frekuensi kumulatif dari data yang dikelompokkan. Grafik ini secara visual menunjukkan penjumlahan frekuensi hingga suatu titik dalam interval kelas. Pada ogive, sumbu X mewakili batas kelas, umumnya batas atas atau batas bawah. Sedangkan sumbu Y menunjukkan frekuensi kumulatif. Titik-titik frekuensi kumulatif kemudian saling terhubung dengan garis lurus membentuk kurva yang meningkat secara bertahap. Selanjutnya, diagram batang daun. Diagram batang daun adalah cara unik dan informatif untuk menyajikan data, karena selain menunjukkan bagaimana data tersebar seperti halnya histogram, diagram ini juga mempertahankan nilai-nilai asli dari data yang diteliti.
Di dalam diagram ini, nilai data dibagi menjadi dua bagian. Bagian batang yang biasanya terdiri dari digit awal dan bagian daun yang terdiri dari digit terakhir. Contohnya untuk nilai 47. Angka 4 berfungsi sebagai batang dan angka 7 sebagai daun. Selanjutnya, ukuran pemusatan data. MEAN atau rata-rata hitung atau rata-rata aritmatika. Rata-rata hitung MEAN adalah salah satu ukuran pemusatan data yang paling sering diaplikasikan dalam bidang statistik. Rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai dari data lalu dibagi dengan jumlah data tersebut. Contohnya, jika terdapat 5 angka yaitu 6, 8, 9, dan 12, maka rata-ratanya adalah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 12 dibagi 5 sama dengan 9. Rata-rata sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman umum tentang nilai tengah dari sekumpulan data. Terlebih jika terdapat nilai ekstrem yang jauh berbeda dari yang lain. Ada median. Median adalah ukuran yang menggambarkan pusat dari sekumpulan data dengan menunjukkan nilai tengah setelah diurutkan. Untuk menemukan median, langkah pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika total data adalah ganjil, median merupakan nilai yang ada tepat di tengah-tengah. Namun jika jumlah datanya genap, median diperoleh dengan menghitung rata-rata dari dua nilai yang terletak di tengah. Median memberi gambaran posisi pusat data tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai yang sangat tinggi ataupun rendah. Yang ketiga, mode. Mode merupakan ukuran konsentrasi data yang menunjukkan nilai atau kategori yang paling sering muncul dalam suatu set data. Mode berbeda dari rata-rata dan median, karena mode tidak harus berada di posisi tengah atau representatif, melainkan berdasarkan seberapa sering suatu angka muncul. Misalnya, dalam urutan angka 5, 7, 7, 8, 9, modenya adalah 7 karena angka tersebut paling sering muncul. Jika terdapat 2 atau lebih angka yang memiliki frekuensi maksimum yang sama, maka data terkategorikan sebagai bimodal atau memiliki dua mode, atau multimodal yang memiliki lebih dari dua mode. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, statistik merupakan sekumpulan informasi baik berupa angka maupun non-angka yang disusun dalam tabel atau diagram untuk menggambarkan suatu masalah. Di sisi lain, statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan atau analisisnya, serta penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada kesimpulan data dan analisis yang telah dilakukan. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.